Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Gilang Saputra dengan NIK 415181110094 dan teman saya. Dendi Sugiarto dengan NIM 415181110098. Ya, di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas besar 2 sistem administrasi jaringan, tentang pengenalan sistem daemon dan kontrol layanan daemon. Berarti sebelumnya apa sih itu sistem daemon dan kontrol layanan daemon? Kita pindah ke slide selanjutnya. Sistem daemon atau bisa disebut dengan daemon adalah servis yang berjalan sendiri secara periodik, real time, dan berjalan di belakang layar. Biasanya kegunaan dari sistem daemon itu ialah membuat suatu aplikasi yang berjalan di servis berjalan secara otomatis. Nah, biasanya proses ini menunggu permintaan ataupun disebut request dari proses lainnya dan menjalankan tugas sesuai dengan permintaan tersebut. Bila tidak ada request, maka program ini akan berada dalam kondisi idle atau tidak menggunakan waktu untuk CPU. Dan umumnya nama proses daemon di Unix berakhir dengan akhiran D. Misalnya init D, end D, pop D, dan sebagainya. Contohnya kita bisa lihat seperti Apache Web Server HTTP daemon, dan daemon ini bekerja pada background dan menerima request HTTP pada port tertentu, biasanya 80 atau 8080, dan memberikan respon terhadap request tersebut berdasarkan tipe dari request tersebut ya. Selanjutnya, apa sih itu kontrol layanan daemon? Nah, kontrol layanan daemon biasanya ialah proses daemon yang dapat dikontrol oleh kita, dimatikan ataupun dijalankan ulang. Hal-hal yang membedakan daemon dengan proses lainnya adalah yang pertama, daemon tidak memiliki parent process ID. Dia tidak memiliki proses ID sama sekali. Lalu yang kedua, daemon tidak memiliki kontrol baik, itu std, stdin maupun stader. Lalu daemon berjalan dalam prefix super user, atau kita harus login ke dalam user tersebut. Di Linux, kita bisa lihat daftar proses-proses yang sedang berjalan dengan mematikan perintah. Contohnya seperti perintah "-f". Tiap proses punya identitas unik masing-masing yang disebut id, yang berarti proses identifier. Salah satu proses yang krusial di Linux adalah init proses, yang bisa dibilang sebagai kakek dari semua proses-prosesnya. Kenapa kok dibilang kakek? Karena setiap proses yang jalan, kecuali kernel, adalah child, turunan dari init proses ini, dan bisa dilacak ulang sampai init. Kernelnya sendiri jalan di pit kosong, sedangkan init prosesnya jalan di pit 1. Itulah yang membedakannya. Secara teknis, sebuah daemon adalah parent proses yang mulai berjalan ketika buat OS telah diinisialisasi dan booting. Jadi, daemon telah dikonfigurasi untuk jalan dari /etc/init, yang mana init berarti initial daemon. Ini berarti kalau init biasanya punya PPID atau bisa disebut dengan parent process identifier 1. Jadi kita bisa cari daemon dengan cara mencari proses yang memiliki PPID 1. Langkah membuat daemon. Di kesempatan kali ini, Linux yang kami gunakan adalah Ubuntu. Nah, untuk langkahnya bisa dicontohkan oleh teman saya dengan demonya. Mas Dandi. Oke, masuk ke sistem Linux Ubuntu. Daemon itu seperti kita dapat melihat sebuah proses atau sesuatu dari aplikasi yang berjalan di background. Caranya kita buka terminal dulu. Semisal kita buka Mozilla,
ini namanya Firefox web browser. Untuk ngeceknya itu kita dapat mengetikkan ps strip ax grep Firefox. Nah, di sini tampil beberapa urutan. Di paling depan 2708 ini adalah PID atau Parent Identifier. Saat Firefox ini ditutup, ini kita tutup dulu, terus kita ketik dengan perintah yang sama. Ini akan tampil lebih sedikit dibanding yang sebelumnya. Kalau sebelumnya jadi ada proses yang dapat kita lihat melalui perintah ps strip ax grep Firefox. Kemudian langkah untuk membuat daemon. Langkah pertama itu kita ketik ls dulu. Ini berfungsi untuk menampilkan isi dari sebuah folder yang saat ini ada di Linux Ubuntu ini. Nah, di sini ada desktop, download, dokumen, music, picture, public, snap, templates, and videos. Di sini kita coba dengan perintah touch, kita membuat file baru. Jadi perintah yang kita gunakan itu touch. Karena touch ini dapat membuat file baru dengan berbagai jenis format seperti txt, zip, maupun HTML. Di sini kita namain filenya belajar daemon. Kemudian enter. Kita ketik lagi ls untuk melihat apakah tadi filenya berhasil ditambahkan. Di sini udah bertambah di atas file desktop yaitu belajar daemon. Berarti sudah berhasil ditambahkan. Kita masuk ke langkah berikutnya yaitu nano belajar daemon. Kita memasukkan shell script yang sudah saya siapkan di file presentasi langkah membuat daemon, yaitu yang berisi seperti ini kurang lebih. Di sini kita pakai perintah doDate, dikasih keterangan biar lebih jelas. DoDate itu untuk menampilkan tanggal dan waktu. Mengambilkan tanggal dan waktu. Kemudian slip 5 ini kita berguna untuk menampilkan tanggal dan waktu ini dengan jeda sekitar 5 detik. Kemudian dan kita save dengan menekan Ctrl X, kemudian set modify buffernya yes, kemudian enter. Oke. Masuk ke tahap selanjutnya. Gunakan perintah chmod belajar daemon. Chmod ini digunakan untuk merubah mode. Kemudian enter. Nah, untuk eksekusinya kita bisa titik slash belajar daemon.
Oh, ini plusnya kurang tanda X. Nah, baru kita eksekusi. Ini eksekusinya berjalan. Nah, untuk ngecek kita buka terminal lagi. Jadi untuk ngecek demonnya si belajar demon ini bahwa dia benar-benar dapat kita cek dengan perintah px strip ax grep belajar demon. Nih di sini ada dia sedang menjalankan proses binbus belajar demon. Apabila kita hentikan, nanti ini yang baris pertama atau parent ID yang 2984 ini akan menghilang. Yaitu berarti udah prosesnya udah berhenti. Kita buka lagi. Dapat menghentikannya dengan ctrl-c. Kita coba lagi. Di sini perintah yang parent ID 2984 sudah tidak ada yang berisi binbus titik belajar demon. Prosesnya ini kita bisa juga dengan cara kill ditambah. Jadi kill prosesnya itu kill kemudian sesuai misalnya 2984 itu dapat kita hentikan juga melalui terminal Linux ini. Oke, mungkin segitu aja penjelasan daemon melalui Linux Ubuntu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, silakan Mas Idul penutupnya. Berikut adalah salah satu cara atau demo yang dikasih tahu oleh Mas Dandi untuk tugas besar 2 kali ini. Itulah yang dimaksud dengan pengenalan sistem daemon dan kontrol layanan daemon. Sebelumnya kalau ada masalah salah kata-kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.